Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Muttaqin, mahasiswa Prodi Ilmu Administrasi Negara, NIM 1908021123. Dalam hal ini, saya akan mengerjakan tugas ujian komprehensif bidang umum dalam bentuk video dengan bertemakan fungsi dan kedudukan Pancasila dengan dosen penguji Bapak Eka Januar M.Sod SC. Baik, saya akan menjelaskan beberapa poin mengenai fungsi dan kedudukan Pancasila. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia yang diresmikan pada tanggal 18 Agustus 1945 bersamaan dengan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebagai dasar negara, Pancasila menjadi fondasi utama dalam seluruh aspek kehidupan berkenegaraan, baik dalam pembentukan hukum, penyelenggaraan pemerintahan, hingga berkehidupan sosial di dalam masyarakat. Kelima sila yang terkandung dalam Pancasila mencerminkan nilai-nilai luhur yang berasal dari budaya Indonesia dan kepribadian bangsa Indonesia itu sendiri, seperti ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, demokrasi yang dijunjung tinggi oleh seluruh rakyat dan bangsa Indonesia, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, Indonesia berkomitmen untuk membangun kehidupan berbangsa dan bernegara yang berkeadilan, beradab, dan demokratis, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kebinekaan. Yang kedua, hubungan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki hubungan yang sangat erat dan bersifat timbal balik. Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum yang ada di negara Republik Indonesia. Artinya, seluruh peraturan perundang-undangan termasuk Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 harus berlandaskan dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Di sisi lain, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjadi penjabaran konstitusional dari nilai-nilai Pancasila dalam bentuk norma hukum yang mengatur kehidupan bernegara secara formal. Nilai ketuhanan, kemanusiaan, demokrasi, serta keadilan sosial tercermin dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, baik dalam sistem pemerintahan, perlindungan HAM, maupun pelaksanaan demokrasi itu sendiri. Dengan demikian, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 saling melengkapi dalam mewujudkan negara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Pancasila sebagai pandangan hidup. Sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila memberikan arah dan pedoman bagi masyarakat Indonesia dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Pancasila bukan hanya sekedar ideologi negara, melainkan
juga menjadi nilai-nilai dasar yang membentuk cara pandang, sikap dan perilaku warga negara Republik Indonesia. Dengan begitu, bisa dilihat dari nilai ketuhanan yang mendorong masyarakat untuk hidup religius dan menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Kemudian, nilai kemanusiaan itu juga menuntut sikap saling menghormati satu sama lain. Kemudian, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menghindari kekerasan sesama manusia. Nilai persatuan mendorong rasa cinta tanah air dan menjadi keutuhan bangsa. Nilai demokrasi mendorong partisipasi rakyat dan penghormatan terhadap hak serta pendapat orang lain. Sementara itu, nilai keadilan sosial menekankan pentingnya pemerataan, solidaritas, dan kepedulian terhadap sesama. Dengan menjadikan Pancasila sebagai pandangan hidup, masyarakat Indonesia diarahkan untuk hidup selaras dan harmonis dalam keberagaman. Selanjutnya, internalisasi nilai-nilai Pancasila bagi mahasiswa. Mahasiswa sebagai generasi muda dan calon pemimpin di masa yang akan datang memiliki peran penting dalam menjaga serta mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila. Internalisasi nilai-nilai Pancasila ini berarti menanamkan dan menghayati nilai-nilai tersebut dalam sikap, pemikiran, dan tindakan sehari-hari yang dilakukan oleh mahasiswa itu sendiri. Dalam hal ini, mahasiswa dituntut untuk tidak hanya memahami Pancasila secara teoritis, tetapi juga menerapkannya dalam kehidupan kampus serta di lingkungan masyarakat. Misalnya, dengan menjunjung tinggi nilai toleransi dalam keberagaman antar satu sama lain, aktif dalam kegiatan sosial yang mencerminkan semangat gotong royong, serta berpartisipasi dalam demokrasi kampus secara adil dan bertanggung jawab. Internalisasi ini juga penting untuk membentengi mahasiswa dari pengaruh negatif seperti radikalisme, individualisme, dan sikap apatis terhadap permasalahan bangsa yang terjadi dari dulu hingga sekarang. Dengan demikian, mahasiswa dapat menjadi motor penggerak perubahan sosial yang berlandaskan pada nilai-nilai kebangsaan. Selanjutnya, pandangan terhadap implementasi nilai Pancasila dewasa ini dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Implementasi nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dewasa ini menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Di satu sisi, masih banyak praktik-praktik positif yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila seperti gotong royong dalam penanganan bencana, semangat toleransi di masyarakat, multikultural, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi itu sendiri. Namun, di sisi lain, kita juga menyaksikan berbagai tantangan seperti meningkatnya polarisasi politik, intoleransi beragama, kesenjangan sosial yang terjadi di dalam masyarakat, serta melemahnya rasa nasionalisme di kalangan sebagian generasi muda. Media sosial yang berkembang pesat saat ini juga menjadi ruang baru yang seringkali disalahgunakan hingga kerap dipenuhi dengan ujaran kebencian,
hoaks, dan sikap saling menyalahkan satu sama lain. Oleh karena itu, penting bagi semua elemen bangsa, termasuk pemerintah, institusi pendidikan, tokoh masyarakat, dan generasi penerus muda untuk terus menegakkan dan menanamkan nilai-nilai Pancasila secara konsisten. Pendidikan berkarakter, penguatan nilai moral, serta keteladanan dari para pemimpin yang sangat dibutuhkan untuk memastikan bahwa Pancasila tidak hanya menjadi simbol, tetapi benar-benar menjadi landasan dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Cukup sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.